Rogo Sukmo saya ada zodiak Leo, yang ada di Karawang. Seorang wanita janda berumur 47 tahun. Seorang wanita yang berjualan bensin eceran, yang mana berubah nasib menjadi kaya raya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri Membuka tabir misteri. Ahey, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, saya Kimacan, yang akan berbagi informasi ramalannya Kimacan, di mana menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, dan juga kitab Prabu untuk bisa memberikan informasi ramalan insya Allah akurat. Kimacan, apa kabar? alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah. Bagaimana Mas Jawir hari ini? Mas Jawir sehat, pangestu, Alhamdulillah. matur nembah nuwun. Penontonipun Pintu Misteri bagaimana? Semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih selalu bersama dengan Pintu Misteri. Tak luput pun juga terima kasih kami ucapkan untuk saudara-saudara tak terlihat yang berada di 10 tempat yang turut berpartisipasi bersama dengan Pintu Misteri. Ini saatnya Kimacan akan berbagi doa terbaiknya Kimacan dengan menggunakan dupa semesta. Dupa semesta ini medianya Kimacan ya, Rek ya. Doa terbaik yang akan Kimacan berikan dengan menggunakan dupa semesta untuk kakak-kakak para penonton Pintu Misteri yang sedang membutuhkan bantuan pertolongan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Niat saya membakar dupa semesta ini bermohon kepada Tuhan Sang Pencipta alam semesta dengan bertujuan untuk membantu para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengalami berbagai macam permasalahan hidupnya, sehingga diberikan pertolongan, kemudahan, mukjizat, keberuntungan, dan berlimpah rezeki untuk beberapa hari ke depan. Ya, untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri sampai saat ini, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian masih menyempatkan menonton Pintu Misteri setiap hari. Terima kasih atas doanya yang selalu diberikan kepada saya, Mas Jawir, dan kru Pintu Misteri lainnya di kolom komentar Pintu Misteri. Terima kasih supportnya selama ini. Terima kasih bantuan-bantuannya selama ini kepada Pintu Misteri. Saya tidak akan pernah bosan, saya tidak akan pernah lelah, apalagi jenuh untuk mendoakan orang-orang baik seperti kalian di luar sana. Semoga saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dikuatkan hati, pikiran, dan mentalnya, dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan ke depannya, dijauhkan dengan orang-orang yang jahat, didekatkan dengan orang-orang yang baik, diperbaiki lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk menjadi baik, dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan urusannya, dilaris-maniskanlah dagangannya, dilunaskan semua hutang piutangnya. Dan juga untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengaminkan doa-doa terbaik saya saat ini, semoga hajat, mimpi, doa, harapan, dan cita-citanya segera secepatnya terkabul dan dituntun Tuhan ke kehidupan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Diperbaiki lagi usahanya sehingga lebih baik lagi dari sebelumnya. Diangkat derajatnya sehingga dia bisa membahagiakan orang-orang yang disayanginya dan bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di sekelilingnya. Dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana, dan juga diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini untuk saudara-saudaraku di luar sana diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Iya, seperti biasa, sebelum saya melakukan Rogo Sukmo setiap hari, saya selalu melihat like, komen, dan share. Terima kasih atas like-nya, terima kasih atas kolom komentarnya, dan terima kasih atas share-nya.
Kalian orang-orang baik yang Tuhan kumpulkan di kolom komentar Pintu Misteri. Apa yang kalian tanam, itulah yang akan kalian tuai nantinya. Amin. Doa-doa yang kalian tulis di kolom komentar Pintu Misteri, doa-doa yang baik-baik, akan berbalik-balik kepada kalian. Begitu juga sebaliknya, doa-doa negatif atau doa-doa yang tidak baik, jangan pernah salahkan Tuhan, jangan pernah salahkan alam semesta apabila dalam kehidupan kalian selalu mendapatkan hal-hal negatif atas perbuatan kalian. Ya, di kolom komentar Pintu Misteri ini, selain manusia, ada saudara-saudara kita yang tak terlihat dari 10 tempat yang selalu berpartisipasi untuk di kolom komentar Pintu Misteri. Mereka bekerja untuk meng-like dan untuk mendoakan satu sama lain. Alhamdulillah. Jangan pernah capek jadi orang baik. Alhamdulillah. Ya, kalau kalian tidak menemukan orang baik, jadilah salah satunya. Ya, karena persyaratan untuk Rogo Sukmo itu ada like, comment, dan share gratis. Iya, untuk hasil Rogo Sukmo saya di 1,5 tahun. Di sini ada zodiak Leo yang ada di Karawang. Atas izin Tuhan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mendatangi saudara kita yang berzodiak Leo di Karawang. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya, saya menerawang kehidupannya. Seorang wanita janda berumur 47 tahun. Seorang wanita yang berjualan bensin eceran, yang mana berubah nasib menjadi kaya raya. Saya penasaran dengan kisah hidup seorang wanita janda yang mempunyai 2 orang anak dan menghidupi ibunya yang sedang sakit. Ya, ini Rogo Sukmo yang bisa dibilang lama sekali. Lama sekali, Ya, 1,5 tahun. Dan dia sudah mengikuti Facebook, YouTube ini, ya. Pintu Misteri sudah hampir 2 tahun. Ya. Jadi pada saat 1,5 tahun itu, itulah Rogo Sukmo pertama saya. Dan sudah 3 kali saya Rogo Sukmo sampai titik sekarang ini. Ya. Dia anak yang nomor pertama, umur 21 atau 23. Ya, gede juga. Ya. Anak yang nomor 2 itu SMA. Dan dia membiayain ibunya yang sedang sakit. Ya. Lalu kehidupannya biasa saja karena dia hanya mengandalkan bensin eceran. Ya. Dia like, comment, dan share sampai saat ini. Dia menunggu hasil Rogo Sukmonya 1,5 tahun. Di balik kesabarannya, di balik konsistennya, dan gaya hidup tidak naik. Bagus. Membuat kestabilan perekonomiannya menjadi membludak. Dalam waktu 1,5 tahun, dia sudah bisa mengembangkan semua usaha-usahanya. Amin. Ya, ini dia like, comment, dan share, like, comment, dan share. Mungkin ya dari kolom komentar di bawah dia yang paling terbanyak. Ya, terbanyak dan konsisten. Masya Allah. Iya. Dan akhirnya dalam 1,5 tahun saya up ceritanya. Ya. Dia ini selama 7 tahun dia berjualan bensin. Ya, bensin eceran yang mana dia ambil 1 jerigen. Satu hari sampai malam itu dia 2 jerigen, jadi 40 liter dia jual. Dengan keuntungan 1.000-2.000. Ya, untuk membiayain anak dan ibunya yang sakit. Ya, dia ambil sendiri, dia ecer sendiri, dia tunggu sendiri. Ya, tapi alhamdulillah keuntungan itu bisa mengcover semuanya. Ya, walaupun seadanya. Ya, itu tadi. Lalu ya di balik orang tuanya yang sakit itu memerlukan dana yang banyak. Tapi selalu ada. Walaupun tidak semaksimal mungkin. Ya, 1,5 tahun hasil Rogo Sukmo. Akhirnya saya Rogo Sukmo. Hasil pertama setelah saya Rogo Sukmo dan saya berikan pesan. Ya, setelah bangun kamu pakai baju merah, pakai celana pendek,
pergilah ambil bensin Bensin. seperti tiap hari. Tapi apabila ada sesuatu hal, Nggih. jangan pernah marah, jangan pernah emosi, jangan pernah menyumpahin orang. Tetap sabar dengan pendirian. Pendirian. Ya, dia teringat itu Rogo Sukmo 1,5 tahun. Pertama kali. Pertama kali Rogo Sukmo. Ya, setelah itu ya setelah saya Rogo Sukmo pertama dilakukan. Nah, pakai baju merah. Pakai baju merah, Celana pendek. walaupun tidak polos, garis-garis, pakai celana pendek sama bensin. Anjir. Ya Allah, apapun terjadi, apapun yang terjadi, saya serahkan kepadamu ya Allah. Naik motor, ya, itu kalau tidak salah jam 5:30 pagi, setengah 6, setengah 7 pagi seperti itu. Berangkat. Dia bawa anak-anaknya sekolah, dia isi botol-botol dipajang, diisi botol-botol dipajang, karena jualannya itu pinggir jalan, Oh, anjir. ya, di pinggir jalan. Kebetulan rumahnya depan jalan besar, Dengan besar. ya. Setelah itu dia isi udah full, dia duduk di sini. Tempat jualan dia agak mundur sekitar 1 meter, Nah, anjir. ya, 1 meter sambil duduk. Laku satu botol, udah duduk lagi, zikir terus dia. Ditemanin oleh ibunya di belakang, ibunya sambil jemur-jemuran Jemuran, di belakang. Tidak lama, 15 menit setelah itu udah selesai bensinnya, zikir, wah, ditabrak oleh mobil sedan. Brah, hancur lebur. Jualan bensinnya. Bensinnya hancur lebur, hancur berantakan. Anjir. Ya, hancur berantakan. Untungnya si Leo tidak kenapa-napa dan ibunya tidak kenapa-napa, tapi shock Kaget lagi. dengan kendaraan kencang sekali. Anjir. Wah, hancur melanting. Ya, diam dia. Shock. Akhirnya warga bergerombol datang. Diam aja. Seperti shock, seperti stres gitu loh. Anjir. Ya. Dan akhirnya untungnya si sopir itu bertanggung jawab. Si sopir bertanggung jawab dan mengatakan, "Ibu, apakah ibu tidak apa-apa?" "Oh, tidak apa-apa. Saya tidak punya uang, Bu. Saya tidak punya uang untuk membayar ganti rugi. Ganti rugi ya. Tapi ini dia kasih kartu nama. Kartu nama. Dan ternyata yang menabrak itu adalah seorang sopir pribadi Sopir pribadi. yang mau buru-buru karena deadline waktu untuk menjemput bosnya. Bosnya. Bu, saya tidak bisa lama-lama ya, Bu. Saya hanya bisa memberikan kartu ini. Nanti Ibu WhatsApp lah ke nomor ini atau Ibu telepon. Oh iya. Yang penting Ibu tidak apa-apa ya. Iya. Dan mobilnya diderek, dia pergi lagi. Ya, diberikan hanya kartu nama. Kartu nama. Berawal dari kartu nama. Dan disuruh anaknya untuk WhatsApp memberitahu, "Pak, ini saya yang ditabrak tadi." Nanti dia bisa telepon. Akhirnya ditelepon. "Oh ya, mungkin nanti sore saya akan datang sana." Sama sopirnya itu ya. Sama bosnya. Oh, sama bosnya. Iya, sama bosnya. Karena itu kartu nama bosnya. Anjir. Ya, setelah itu udah di rumah, kan tidak bisa jualan. Anjir. Motor hancur karena motor sampingan. Oh, sama sampingnya. Hancur semuanya. Nah, gini tuh. Ya, dari situ sore sebelum maghrib sekitar jam 4:30, ya, mobil datang lagi dengan si sopir tadi Sopirnya. dan si bos yang datang. Ketok pintu. "Benar, ibu yang kecelakaan tadi pagi." "Oh benar, Pak." "Oh iya, saya pemilik mobil yang kemarin, yang tadi pagi. Yang tadi pagi. Dan ini sopir saya." "Oh iya, Pak, gimana Pak? Gimana enaknya, Pak?" Gitu deh. "Saya ada 2 pilihan buat ibu. Saya akan mengganti semua kerugian yang ibu alami. Karena kecelakaan. Ya, tadi. atau saya akan memberikan modal buat ibu. Ibu terlalu pinggir berjualannya. Ya, karena kalau misal ke belakang orang nggak tahu, Pak. Anjir. Ya, orang nggak tahu. Jadi saya agak majuan dikit biar orang tahu motor, mobil. Anjir. Ya, dan resplang tidak ada. Resplang nggak ada. 2 pilihan. Oh, udah. Ya, pada saat itu. Ya, 2 pilihan. Dan saya selalu bilang, jangan pernah
minta ikan, lebih baik kamu ambil kail. Kailnya. Minta kail, jangan pernah minta ikan. Karena apabila kamu minta ikan, kamu akan miskin selamanya. Dan Bapak memberikan dua pilihan ya. Iya, dua pilihan. Apa ibu mau buka usaha apa gitu. Karena ini terlalu ekstrim bu, di pinggir jalan, kehujanan, kepanasan. Dan juga ibu kan sudah tua, kasihan ibu kandungnya di belakang. Dua pilihan. Ibu apa? Yang cita-cita ibu apa? Ibu inginkan apa selama ini? Baik sekali, baik sekali bos. Dan si Leo berkata, Pak, dari dulu saya pingin sekali punya toko kelontongan sembako. Kecil-kecil nggak apa-apa Pak. Oh baik, baik. Ibu cari tempat, saya siapkan dananya. Tapi mohon maaf ibu, kalau untuk uang saya tidak akan memberi. Ya, tapi saya akan memberikan adalah bahan-bahannya. Keperluannya saya akan isi semuanya. Ibu tidak perlu membayar dan mengganti itu semuanya. Anggap saja ini hadiah dari saya. Tuh. Ya, dan akhirnya Pak, saya sudah dapat. Oh iya, mana orang rukonya mana? Dan negosiasi untuk 1 tahun pembayaran rukonya. Dan selanjutnya si sopirnya ini yang turun langsung untuk ibu ini belanja di pasar untuk mengisi semua keperluan untuk toko sembako. Dari etalase, dari meja segala macam dan semua kebutuhan. Buka. Dan saya Rogo Sukmo kedua. Saya selalu Rogo Sukmo kedua. Ini adalah takdir baikmu. Pilihan kebahagiaan ada di dirimu. Ya, jangan sampai kesempatan ini hancur karena keserakahan dan kemalasan. Diteringat lagi. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Dan sampai saat ini dia sudah mempunyai 3 cabang toko sembako di Kerawang. 1 24 jam dan 2 sampai malam. 3 jam, 3 toko. Ya. Wah. Dan saya lihat energinya. Ya, energinya sama seperti seorang wanita janda berumur 47 tahun yang berjualan bensin. Bedanya, ya, sekarang anaknya ada uang jajan. Bedanya, ibunya sekarang terawat dengan obat-obatan yang lengkap. Alhamdulillah. Bedanya, sekarang listrik udah terang. Kalau dulu hemat sekali. Itu beda, dan gengsi saya lihat masih standar. Dan untuk Leo Kerawang, pertahankan itu semuanya. Apabila kamu ingin semuanya tetap stabil, dan jangan lupa sedekah. Masya Allah. Ya, jadilah orang jujur dan jangan pernah lupa dengan orang yang pernah membantumu. Bersilaturahmi, berikan kebahagiaan, berikan kesan yang baik dengan 2 orang tersebut. Kecelakaan itu adalah takdir yang Tuhan berikan dengan cara kecelakaan. Kenapa kamu tidak kecelakaan? Kenapa orang tuamu tidak tertabrak? Hanya media bensinnya saja. Kenapa tidak meledak? Kenapa harus pakai baju merah? Dan kenapa harus pakai celana pendek? Itu semua ada takdirnya. Ya, ingat, takdir buruk, takdir bahagia, takdir kesuksesan udah ditulis, dirancang oleh Tuhan untuk kebahagiaan umatnya. Jadi ini adalah pilihan dari Tuhan. Rencana Tuhan selama ini membuat kamu menjadi orang sukses dan kaya. Jangan sombong, jangan iri, jangan dengki, jangan flexing. Ya. Yang penting anak-anakmu berkecukupan, pendidikan juga berpakaian yang baik, orang tuamu sehat, dan Alhamdulillah. kamu sehat. Alhamdulillah. 3 cabang, karena sebentar lagi lewat dari 2025 dia akan mempunyai pabrik sendiri. Jadi pelajaran kita dapat dari saudara kita Leo. Ini mungkin Rogo Sukmo yang terlama. Ya. Itulah apabila kalian mendapatkan hal sama yang seperti ini, ya, ingat jangan emosi pas pada saat apapun, ya, jangan emosi, jangan tantrum, marah-marah, jangan
serakah, malah minta saya nggak mau tahu harus misalnya 200 juta karena kerugian. Jangan. Ikhlaskan. Dia membantu, silakan. Enaknya Tidak juga tidak apa-apa. Enaknya bagaimana? bagusnya gitu Tuhan akan menggerakkan hati orang itu untuk mengangkat. Jangan tiba-tiba apa yang kamu mau. Saya mau uang sekian. Uang itu bisa habis, sayang. betul. Tapi kail atau media, ya, kalau manusianya pintar menghargai, akan jadi berlipat-lipat ganda itu. Betul, Masya Allah. Itu dia sampai bilang, bensin untung 1.000-2.000. Anjay. Produk-produk lain bisa 1.000, ada yang 5.000, ada yang 4.000. Langge nih kuki. Apa nggak bersyukur? Langge, Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah gitu Ya, jadi jadilah orang-orang baik, orang sabar, orang jujur, ya, orang yang bertanggung jawab, orang yang mandiri, dan orang yang mampu menghargai orang-orang sekitarnya. Berbuatlah baik. Masya Allah, Ya. betul. Itu tadi ya Ki. Selain itu kan tadi gengsi yang tidak naik ya Ki ya. Tetap 1 tahun setengah yang saya lihat gengsi tidak naik, tapi satu saat akan saya kontrol terus. Nah, itu tadi ya Rek ya, dan semoga saja untuk si Leo tetap menjadi ya seperti sebelumnya ya Ki ya. Menikmati apa yang bisa dinikmati, tapi tidak usah dipamer-pamerkan, tidak usah menjadi kesombongan. Karena itu tadi apa yang Tuhan sudah takdirkan, itu tadi ya Ki. Baju merah, celana pendek. Nah, itu yang seharusnya terjadi. Coba kalau nggak pakai baju merah, mungkin akan menjadi hal yang berbeda lagi loh, ya. Betul. Dan bersyukurlah, mungkin memang sudah saatnya juga bertemu dengan tim Pintu Misteri melalui Ki Macan juga memberitahu gitu ya Ki ya. Dan yang pasti kenapa si Leo mendapatkan kebaikan dari Tuhan Yang Maha Esa, yang pasti Leo tidak lepas dari namanya doa-doa dan Iya. ibadah. Gimana kalau misalnya dia lupa nih, terus nggak pakai baju merah atau celana pendek, apa yang terjadi? Lah diikuti. Ya, dia nggak bakal ketabrak. Oh, Dia tidak akan bakal ketabrak, Dan- paling akan hampir aja mau nabrak. hampir aja. Dan itu tidak akan terjadi cerita ini. Bantuan itu tadi ya Iya. Ki, iya. Dan juga karena tidak ada mohon maaf, dan ini tadi lebih memilih kail daripada Betul. ikannya. Nah, sehingga memang tepatlah sudah ya Ki ya. Namun kembali lagi manusia itu kan suka berubah tuh karena lingkungan sekitar. Nah, Mas Jawir harapkan si Leo tidak berubah, selalu ingat pesan-pesannya Ki Macan ya, agar titipan yang Tuhan berikan itu terus stabil. Bahkan insya Allah nanti akan ada pabrik loh ya. Iya. Waduh, pabrik apa nih gini Ki? Power garment. Garment Ki. Iya. Masya Allah, berarti mengembangkan ide kreatifnya ya. Jadi yang cabang yang ketiga itu adalah kerjasama dia dengan agen, agen-agen sembako, agen sembako. yang mana kamu siapin siapin rukohnya, Rukohnya. ya. Barang-barang saya daripada di gudang numpuk, lebih baik numpuknya di tempat kamu. Alangin. Kamu tanpa modal, kamu jual. Nanti setiap bulan setor ke saya. Tuh. Baik sekali, Tuhan bisa menggerakkan hati orang-orang. Kenapa agen-agen tersebut melakukan itu? Dia percaya. Betul itu tadi, karena Jujur. jujur tuh loh Rek. Makanya jangan ngeremehin kejujuran kowe walaupun sekecil apapun. Ya, Ingat, orang pintar ya belum tentu dia bisa jujur. betul. Banyak. Orang pintar belum tentu tentu dia bisa jujur. Dan orang jujur tidak perlu pintar. Nah, orang pintar belum tentu jujur ya. Orang jujur tidak perlu dia pintar. Nah, di setelah ini Mas Jawir menginginkan Ki Macan melihat lebih lanjut untuk tanggal lahir akan berubah nasib menjadi sukses diawali di akhir bulan Oktober 2024. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta untuk menerawang membuka tabir misteri untuk tanggal lahir yang akan berubah nasib menjadi sukses dan kaya raya di akhir bulan diawali di akhir bulan Oktober di tahun 2024. Apapun hasil dari penerawangan di sini, kalau dia positif buatlah menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Tapi kalau negatif buatlah waspada dan hati-hati. Jangan sampai hal itu terjadi. Ingat, nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seseorangnya tidak merubahnya dari sekarang. Banyak kesempatan kita untuk bisa merubah nasib kita dengan cara
beribadah, berdoa, dan bekerja keras. Wajib sekali kita sebagai manusia yang ingin tinggal di dunia ini untuk bekerja keras. Karena dengan bekerja keras, Tuhan akan memberikan rezeki-rezeki indahnya untuk kita bertahan hidup di dunia ini. Jadi semangat ya, untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang bekerja keras saat ini. Karena ada keluarga yang harus kalian angkat derajatnya. Dan ada hinaan yang harus kalian tunjukkan dengan Kesuksesan, semangat menunjukkan kesuksesan. Ya, jangan lemes-lemesan. Kembali saya akan mengkolaborasikan ya antara kartu Oracle dan kartu Tarot untuk menerobos dimensi portal akhir bulan Oktober. Kita akan lihat ada berapa tanggal lahir yang akan berubah nasib menjadi sukses dan kaya raya. Ya. Tapi sebelum saya melanjutkan penerawangan ya, saya selalu menggunakan parfum energi bulan purnama yang mana berfungsi untuk membersihkan energi negatif dalam tubuh dan membuka aura positif. Ya, karena sejatinya energi negatif ya itu bisa menular sehingga membuat sifat, karakter, tindakan, tingkah laku dan perkataan kita itu akan berubah menjadi negatif tanpa kita sadari. Nah, jadi fungsi dari parfum energi bulan purnama adalah untuk melindungi tubuh kita dari tertularnya masuknya energi negatif yang tidak baik. Karena manusia itu ya tidak ngeh atau tidak merasa atau tidak sadar bahwa energi itu sudah masuk baik dari kata-kata, tindakan dan tingkah laku. Ya. Jadi fungsi dari parfum energi bulan purnama adalah untuk membuka aura positif dan melindungi tubuh kita, ya, dan juga untuk melingkari tubuh kita dari serangan-serangan astral. Ya, jadi berbuat baiklah, doa yang baik, berbuat baik, menanam kebaikan sehingga Tuhan bisa memberikan yang terbaik dalam hidupmu. Nah, ini tadi ya parfum energi bulan purnama ya. Syarat yang diperlukan Kimacan itu nama lengkap dan zodiak. Mas Jawir mau damel banyu mustika aura wajah. Ini kinyis-kinyisnya Mas Jawir ya, Rek, ya. Doa terlebih dahulu. Wanginya segar sekali ya. Jadi wanginya ini enak di hidung kita ya. Kenapa saya gunakan ini di penerawangan, yaitu tadi supaya melindungi kartu Oracle dan kartu Tarot ini dari serangan-serangan atau dari penyusup energi negatif untuk mensalahgunakan bacaan saya. Kartunya. Dan saya sering gunakan juga ini parfum energi bulan purnama pada saat saya beraktivitas setiap hari dan bertemu orang banyak di luar sana. Ya, makanya kadang-kadang kalian aduh capek sekali ya udah bertemu dengan orang di luar sana karena bentrok energinya. Betul. Ya, kita akan lihat Tanggal lahir akan berubah nasib menjadi sukses kaya raya. Diawali dari akhir bulan Oktober. Rilis ya, akhirnya tanggal lahir ini bisa lepas dari semua beban penderitaannya selama ini. Ya. Di sini ada 9 tanggal lahir yang akan saya prediksi, yang mana mereka akan berubah nasib di akhir bulan Oktober, diawali akhir bulan Oktober. 9 tanggal lahir ini ya, benar-benar mereka mempunyai karakter yang optimis menjalani hidup ya, mandiri, tidak pernah menyusahin orang ya, bisa menyimpan kesedihannya sendiri ya, dan juga bisa menahan egonya ya, jujur nih 9 tanggal lahir ini, bertanggung jawab ya, dan juga mereka setia. 9 tanggal lahir ini adalah 9 tanggal lahir pilihan, yang mana di tahun 2024 ini, di bulan-bulan kemarin, dia jatuh bangun, direndahkan oleh orang-orang, diremehkan, tidak dipandang oleh orang-orang di luar sana, difitnah, dijauhkan dari teman-temannya, dan akhirnya dia menyendiri. Menyendiri bukan berarti dia hilang dari peradaban ini, tapi dia membangun skillnya, membangun potensinya, membangun mentalnya sendiri dengan orang-orang baru di luar sana, mengelap air matanya sendiri, sehingga Tuhan memberikan hadiah besar untuk 9 tanggal lahir ini karena mereka lebih dekat kepada Tuhan, jadinya karakter-karakternya menjadi baik ya, dan juga mereka lebih dermawan dan menghargai segala sesuatunya. Selamat 9 tanggal lahir ini. Siap-siap apapun yang kalian kerjakan saat ini akan membuahkan hasil layaknya si Virgo.
Ya, layaknya si Leo, Leo yang di Rogo Sukmo tadi ya. Jadi apabila ada tanggal lahir kalian, baik kalian bekerja di suatu tempat ataupun kalian wirausaha, ya, usaha kecil saya macam tidak masalah, ya, asalkan kalian bekerja di sini, ya. Dan apabila kalian bekerja di suatu tempat dan juga freelance, ya, dan juga sedang mencari pekerjaan, banyak kesempatan kalian untuk menjadi nasibmu berubah di akhir bulan Oktober. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, Kimacan melihat ada 9 tanggal lahir ini ya Rey, ya, yang akan mempunyai kesempatan untuk sukses kaya raya. Waduh, sama seperti si Leo yang di Rogo Sukmo ya Ki ya. Amin. Monggo nih Ki. Untuk tanggal lahir. Jadi ngomong-ngomong sukses dan kaya raya, saya pernah Rogo Sukmo itu kurang lebih 1 minggu yang kemarin. Oh, 1 minggu. Ya, saya masuk dimensi mimpinya. Ya, pada saat itu dia bilang, Kimacan, saya mau kaya raya. Saya mau buktikan kepada orang tua dan keluarga saya mampu kaya raya. Tapi saya nggak mau kerja. Dari mana itu? Dari situ saya datang di sini tidak akan memberi apapun sedikit pun. Ya, mau kaya raya tapi nggak mau kerja, ya susah. Bagaimana cara Tuhan akan memberikan? Nggak boleh kayak rezeki, nggak boleh. Ya, kalian pesugihan pun ada yang dikorbanin. Hati-hati. Ya. Baik, kita lihat 9 tanggal lahir. Yang nasibnya akan berubah menjadi kaya raya dan sukses. Kira-kira nanti ada berapa tanggal lahir ya? Tanggal lahir ada 9, kira-kira tanggalnya berapa saja ngono maksudnya? Tanggal lahir 10. 10. Ada 9 ya Rek ya. Nomor 1 10. Tanggal lahir 12. 12 nomor kali. Tanggal lahir 16. 16. Tanggal lahir 2. 2. Tanggal lahir 7. 7. Tanggal lahir 28. 28 kurang 3. Tanggal lahir 19. 19 kurang 2. Tanggal lahir 9. 99 jadi ya, kurang 1 yang terakhir tanggalnya. Tanggal lahir 15. 15 yang terakhir. Ya, 9 tanggal lahir ini, ya, mereka kompak mempunyai satu elemen, yaitu elemen tanah, yang mana kokoh dan kuat. Ya, kokoh dari apanya? Dari ibadahnya. Kokoh dengan apanya? Dengan semua karakter-karakter baiknya. Jadi pada saat Tuhan memisahkan dengan orang-orang yang dulu, sudah, biar hidup dengan orang-orang yang baru, dengan circle baru, dengan kehidupan baru. Ingat, ya, apabila kalian bergaul dengan 4 orang pemabok, kalian akan jadi kelimanya. Apabila kalian bergaul dengan 4 orang penjudi, kalian akan jadi kelimanya. Apabila kalian bergaul dengan 4 orang yang sukses atau orang yang rajin bekerja dan orang yang optimis, kalian akan jadi orang kelima yang sukses. Jadi sebenarnya pilihan hidup itu adalah di sekitar kalian. Betul. Ya, pintar-pintar kalian memilihnya. Ya, kalian sudah tahu sebenarnya yang mana yang positif dan yang negatif. Ingat, pilihan hidupmu adalah di sekitarmu sendiri. Jangan salah memilih. Ya, boleh bergaul tapi sekedarnya jangan terlalu masuk. Tapi kalau kamu yakin bergaul dengan yang baik, kamu akan jadi baik. Kamu akan tertular. Nah, itulah namanya karakter tertular. Kalian akan tertular tanpa kalian sadari. Karena omongan orang pemabok yang ngomongnya putar-putaran itu, malas kerja, malas segala macam. Tapi kalau kalian bergabung dengan orang-orang yang sukses, ya, omongannya pasti untuk kedepannya. Bagaimana memutar uangnya, bagaimana usaha maju itu, dan kalian akan tertular juga suksesnya karena bergaul dengan orang-orang yang sukses. Ya, jadi apabila kalian bergaul dengan orang-orang pada banyak gosip, kalian akan sering gosipin orang. Apabila kalian bergaulnya dengan orang-orang yang banyak mengeluh, kalian akan mengeluh. Itu namanya
energi yang tertular. Menyerap Ya, makanya saya selalu menggunakan Parfum parfum energi sama- bulan ya, purnama. parfum energi bulan purnama. Buat apa? Mendeteksi biar sampai pulang saya nggak terbawa itu semuanya. menjaga. Ya, kita akan lihat bagaimana Tuhan dan alam semesta mengantarkan 9 tanggal lahir ini ke titik perubahan nasib, ya, ke titik perubahan nasib dan kaya raya. Kaya raya. Kesuksesan. Yang bekerja di sebuah tempat. Ini ada bulan purnama, penyelesaian. Ya. Semua beban penderitaanmu akan terselesaikan. Kalian akan menjadi karyawan kaki kanan dari ownermu. Kepercayaan. Kepercayaan. Ya. Kamu akan diberikan tanggung jawab besar. Amin. Kamu akan diberikan gaji yang besar. Amin. Ingat, jabatan tertinggi adalah kepercayaan. Betul. Ya, Jaga itu Raya. itu tadi saya bilang, orang pintar belum tentu dia bisa jujur. Betul. Tapi orang jujur Tidak perlu pintar. tidak perlu pintar. Jadi mau jujur. Nah, ini dari kalian bekerja di suatu tempat karena kalian tekun, kalian akan sabar segala macam, bisa memegang rahasia segala macam, jujur dan bertanggung jawab. Besar kemungkinan dari sini kalian akan naik. Berawal dari akhir bulan Oktober. Oh ngoten ya Ki ya. Perkembangan itu cepat naiknya. Masya Allah, karena jujur itu tadi Ya. jaga kepercayaan orang ini ya. Yang bekerja freelance, bekerja apapun freelance. Ya, di akhir bulan Oktober banyak sekali job-job pesanan, ya, pesanan dan borongan, ya, yang kan kalian dapatkan. Ingat ya, pada saat sepi kalian ngeluh tidak ada job. Pada saat banyak job nanti, jangan pernah sekali-sekali kalau bilang, Capek. aduh, capek banget, banyak job, aduh pusing saya, banyak deadline setiap hari. Lah, gini. Jangan sekali-sekali, ya. Karena dari karakter yang kalian bangun saat ini, ya, dengan satu kata seperti itu akan gugur semuanya. Jadi nikmatin, jalani, syukuri. Nikmati, jalani, syukurin. Nah, gila ya, aja mengeluh ya. Napa balik gitu. Yang mempunyai usaha, Oke. yang mempunyai usaha, usahamu akan meroket di akhir Alhamdulillah. bulan Oktober. Alhamdulillah. Kenapa di luar sana banyak yang viral? Itu sebagian dari gerakan hati manusia, Tuhan kepada manusia. Ya, tidak menutup kemungkinan bagi kalian juga. Itu pun akan sama, akan viral, banyak dikenal orang, dan kalian akan kewalahan nanti. Alhamdulillahirabbil alamin gitu ya Ki. Ya, ingat ya, jangan seperti orang-orang influencer apa? Influencer? Ya, jangan kayak seperti orang-orang di luar sana, ya. Udah kaya sedikit, sombong, pamer, ya. Karena orang-orang sepahaman saya dan sepengetahuan saya di dunia spiritual, ya. Ada beberapa mengatakan, ya nggak apa-apa Macan, itu kan pencapaian saya, betul, ya. Tapi lebih baik nggak usah, cukup pencapaianmu berdoa kepada Tuhan, ya. Karena orang-orang yang seperti itu hanya untuk menunjukkan bahwa, nih lihat, saya sudah tidak semiskin yang dulu lagi, saya sudah banyak harta, rumah saya besar, mobil saya banyak, emas saya berderet-deret. Ya, itu tujuannya untuk itu. Bilang kepada orang-orang di luar sana kalau kalian mampu, tapi jangan pernah lakukan itu. Kalau kalian melakukan itu, saya yakin kalian sedang membuat lubang sendiri untuk dirimu sendiri. Karena kebiasaan burukmu akan mematikan dirimu sendiri. Kebiasaan burukmu. Kebiasaan buruk mematikan dirimu sendiri ya. Makanya gak usah flexing ya Rek ya. Kenapa man? Ya, ini yang terakhir. Oke. Ya, apa yang kalian jual, gadaikan atau ikhlaskan itu, ya, di akhir tahun 2024 satu persatu diganti lagi, diberikan oleh Tuhan lagi, ya. Tapi ingat kuncinya ikhlas. Jangan pernah ceritakan barang-barangmu dahulu kala di luar sana kamu punya apa, ikhlaskan. Nah, Tuhan akan mengganti itu semuanya. Baik kalian perceraian, ya, apa kalian pada saat kalian bercerai, asalkan kalian bukan pelakunya, Tuhan akan memberikan pengganti yang jauh lebih baik. Pasti. Ya, punya usaha satu, Tuhan berikan 2 nanti. Betul. Ya, tapi ingat,
Karakter harus seperti itu. Jaga karakter kalian, jangan sombong. Ya, karena 9 tanggal lahir ini adalah 9 tanggal lahir yang sudah terpilih oleh alam semesta. Udah mereka mendapatkan kebahagiaan di sini. Gitu. Jadi yang saya lihat selain yang di kartu oracle dan kartu tarot ya, kalian mendapatkan kesehatan sangat luar biasa. Alhamdulillah. Apabila kalian dalam sebulan 2 bulan kok selama saya menderita nggak pernah sakit ya Kimacan, ya itu Tuhan ngejaga. Tuhan memberikan kesehatan, rezeki kesehatan bagi kalian. Walaupun kalian masih pada saat itu kekurangan rezeki keuangan. Ya itu. Nah, sekarang yang saya lihat di akhir bulan Oktober kesehatan diberikan sempurna, keuangan sudah membanjir, ya, rezeki, ketenangan hati dan pikiran sudah diberikan. Alhamdulillah. Ketenangan hati dan pikiran itu sangat luar biasa sekali. Banyak orang-orang kaya di luar sana yang pernah saya rogo sukmo, hartanya banyak, tapi dia tidak tenang hati dan pikiran, cemas, khawatir, ya. Tapi kalian diberikan itu semuanya. Rezeki keselamatan, kalian kemana-mana bisa selamat. Amin ya Itu dia. Dan terakhir, rezeki kebahagiaan itu sangat luar biasa sekali. Apabila kalian sudah mendapatkan itu, ya bahagialah. Cuman satu kalian harus bisa balas: berdoa, ibadah, dan setia dengan orang tua dan pasangan. Tuh ya Ki ya, berdoa ibadah. Nah, setia dengan pasangan itu wajib ya Rek ya, agar Dengan orang tua tuh lebih dengan bagus. orang tua juga ya. Ojo kaya-kayaan kalian semuanya ya. Nanti berjuangnya sama siapa setelah mendapatkan kemewahan malah gila-gila sama yang lain. Betul. Ojo ya Rek ya. Nah, ini kalau untuk sifat karakter positif Sudah terbaca tadi. Sudah terbaca tadi ya. Jadi kakak-kakak semua penontonnya Pitu Misteri untuk 9 tanggal lahir, nah semangatlah selalu. Contohlah si Leo yang di Rogo Sukmo Kimacam ya. 1 tahun setengah bukan waktu yang singkat. Betul. Namun sifat dan karakter terus stabil seperti itu. Iya. Bahkan Tuhan akan menitipkan hal yang lebih nantinya ya Ki ya. Waduh, semoga saja si Leo ndak usah nopo niku berubah sifat karakter, malah lebih bagus doa-doa ibadah, dan tadi Ki Macan mengingatkan untuk sedekahnya. Ngoten ya Ki ya. Waduh, ini ngomong-ngomong untuk cerita Rogo Sukmo, ini kan ada juga Mas Jabir sekaligus momen spill medianya Ki Macan untuk Tasbih Sukma. Nah, ini kemarin itu kan Ki Macan ada subscribernya Pintu Misteri yang menggunakan Tasbih Sukma sebagai hajat. Nah, ini kira-kira bagaimana yang kemarin yang jadi angkatan niku Ki, yang penjahit itu Ki? Oh, ibu penjahit yang anaknya menjadi angkatan ya. Selalu ibadahnya bagus. Masih dipakai. Konsisten ya. Tidak dibuang, masih dipakai. Masih ya, tidak dicampakkan. Tidak dicampak. Jangan mencampakkan kayak yang Jadi, kemarin. setelah anaknya sudah masuk ABRI ya. Tambah yakin dan percaya kekuasaannya Tuhan. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Untuk kakak yang di di luar negeri yang anaknya jadi dokter, nah itu pun juga masih Ki, Masih. Nah, terus dijaga media-medianya Ki Macan ya. Terus untuk yang belum hajatnya terkabul melalui Tasbih Sukma ya, dari hati. Dan berdoanya Dari hati, khusyuk, ikhlas, betul. Pelan-pelan saja. Betul. Sambil satu tujuan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Seperti itu. Gitu ya. Karena Tuhan tidak jauh dari kalian. Tuhan ada di hati kalian. Kalian zikir tapi otaknya kemana-mana. Itu tidak connect dengan Tuhan. Ya. Pas pada saat zikir tenang. Butuh ketenangan, keikhlasan gitu ya. Tidak bisa Ki Macan soalnya mau buru-buru kalau misalnya kerja. Berarti cari waktu yang tepat. Cari sholat waktu yang tepat. tahajud. Pas tahajud. Yang pas pada saat nggak kerja atau majikan sudah istirahat. Biar khusyuk. Lagi niku ya Ki. Ya pintar-pintar kalian mencari waktunya gitu ya Ki ya. Nah, dan untuk kakak-kakak yang menginginkan Tasbih Sukma. Tasbih Sukma ini kan ada untuk 5 agama loh ya, Re ya. Ada yang tasbih untuk umat muslim yang Mas Jawir pakai ini sama Ki Macan pakai. Terus kemudian ada yang Japamala untuk umat Hindu ya Ki ya. Kemudian ada juzu yang untuk umat Buddha kalau mau menggunakan ya Ki ya, ada ya. Dan juga ada rosari pun juga ada. Jadi semua menyesuaikan. Makanya kenapa kalau yang kakak ingin yang menginginkan Tasbih Sukma medianya Ki Macan, itu kan pasti akan ada syaratnya nama lengkap,
agama dan juga umur. Diperlukan sekali untuk agama dan umur karena menyesuaikan untuk jurid yang akan Betul. diisikan Betul. akan bisa selaras. Iya. Sampai segitunya loh Ki Macan ya. Nah, karena kenapa ya Rek ya? Kalau yang kalian misalnya umurnya aja 48, kemudian kalau yang diisi juridnya Ki Macan yang masih level di bawahnya, ya takutnya nanti nggak bisa membimbing dan menuntun. Iya. Jadi harus di atasnya, kalau tidak diselaraskan. Betul. Nah, percayakan sama Ki Macan kalau untuk pengisian jurid-juridnya ya, karena syarat yang diperlukan itu tidak main-main yang diperlukan sama Ki Macan. Iya. Nah, gitu ya Ki ya. Tasbih Sukma medianya Ki Macan ini maharnya Rp650.000 ya. Jika kalian menginginkan bisa menghubungi admin 1 dan juga admin 2. Ini yang melakukan seleksinya. Jika kalian ingin melalui admin 1, admin 2, ingat tahu selalu ya, admin dibekali oleh amalannya Ki Macan. Jadi jika kalian terdeteksi ada energi kesombongan, tidak menghargai, Betul. ngoten ya Ki ya, egois dan tidak sabar. dan tidak sabar. 4 karakter itu aja yang kalian tuangkan di WhatsApp itu. Tidak akan pernah dijual karena saya bilang dengan admin 1, admin 2 ya, seleksi yang baik. Ya. Jangan gara-gara dia sudah mentransfer uang ya, terus kamu layanin tanpa kamu tidak melihat karakter aslinya. Karena semua media yang saya buat ini ya, tidak saya jual belikan secara bebas. Dan saya tidak semua bisa membantu di luar sana. Beda dengan spiritual di luar sana. Kalau spiritual di luar sana ya, kalian punya uang, kamu bisa membeli medianya, tapi saya tidak. Bukan perkara uangnya, Allah Ki Macan kayak nggak butuh uang. Bukan perkara uang. Tapi perhara adalah tanggung jawab saya kepada Tuhan. Saya tidak mau memberikan kepada orang-orang yang punya 4 karakter tersebut. Ya, itu. Karena ya pendapatan saya tidak di sini saja. Dan pendapatan dari media-media saya ini ada sedekah dari media dan YouTube tersebut untuk saudara-saudara kita di luar sana. Betul sekali. Tanggung jawab itu yang terpenting ya. Betul. Karena kembali lagi melalui medianya Ki Macan dituntun kalian dan mendapatkan kesuksesan. Jika kalian tidak bertanggung jawab, ingat tahu ya, Ki Macan akan memantau selalu ke siapa media-medianya itu menemani. Ya, kalau nggak Ki Macan yang ini, juridnya Ki Macan yang akan memberikan reportnya. Ya. Jangan sombong aja. Kalau sudah bahagia, jangan sombong aja. Tetap rendah hati. Gaya kehidupannya tetap segitu. Saya yakin itu akan lama. Betul. Tapi manusia suka lupa diri. kalau dia itu sudah berubah. Ular saja dia tidak tahu kalau dia gigitannya bisa berbisa. Berbisa lagi niku. Makanya dia sembarang mematok. Ya. Gitu nggak Ki ya. Betul. Nah, ini untuk kakak-kakak semuanya, jadi sudah paham untuk tasbih sukmanya ya. Dan ini Mas Yair mau menginformasikan tambahan. Ingat, untuk tasbih sukma ini ritual doanya, jika kalian yang perempuan sedang berhalangan, itu tidak boleh digunakan untuk ritual doanya ya. Tapi kalau hanya sekedar dikalungkan, itu boleh, tidak ada masalah. Kenapa kalau untuk perempuan yang lagi berhalangan tidak boleh melakukan ritual doa? Karena tasbih sukma itu ada jurid yang berada di minyak gaharu dan juga di tasbih sukmanya sendiri, mempunyai fungsi yang berbeda. Di minyak gaharunya ini akan membantu membuka sebuah gerbang dimensi. Nah, terus kemudian di tasbih sukmanya juridnya Ki Macan akan membantu untuk mengangkat jiwa, membawa doa-doa kalian, ngono lho Rek ya, supaya insya Allah bisa cepat nembusnya untuk hajat-hajat kalian yang baik. Ya, makanya kenapa harus dalam keadaan bersih. Ya, kalau seandainya kalian tidak dalam keadaan bersih, yang perempuan nggak bakalan bisa keangkat itu jiwa. Ya Ki ya, jadi paham ya. Tapi kalau hanya sekedar dipakai tidak ada masalah. Kalau kalian gunakan ibaratnya masuk ke kamar mandi juga nggak ada masalah. Namun kalau saat buang air besar, tasbih sukma jangan dipakai Rek ya, dicantolin. Gitu ya Ki. Betul. Ya. Nah, kalau untuk kakak-kakak semuanya menginginkan media-media Ki Macan yang lainnya, monggo bisa dilihat di sini Rek. Nah, ini untuk media-media Nippon Ki Macan. Lengkap untuk nomor telepon adminnya.
Nanti dilihat akan ada nomor telepon admin 3 yang akan membantu media-media apa saja. Kalau untuk di toko online ada, bisa silahkan dilihat di Shopee dan di TikTok, cari nama tokonya Pintu Misteri. Namun tidak semua media ada di toko online, hanya media-media tertentu saja. Ngoten nggih. Dan ini Mas Jabir ingatkan, jika kakak-kakak semuanya subscribernya Pintu Misteri yang belum mengikuti Facebook Kim Macan, monggo buruan ikuti Facebook Kim Macan. Ini untuk Facebooknya Kim Macan ya. Ikuti, karena di Facebook Kim Macan akan berbagi video-video terbaru yang tidak ada di YouTube Pintu Misteri. Hanya bisa kalian dapatkan di Facebook Kim Macan. Jadi subscribernya YouTube, monggo buruan ikuti Facebook Kim Macan. Ngaten iki ya. Baik, kalau sudah ini saatnya juga Mas Jabir harus mengingatkan kagem sedayanipun penontonnya Pintu Misteri untuk selalu mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia. Pokoknya NKRI Harga mati. Baik, Kim Macan ada kata bijak hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Ya, kata bijak teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bekerja keraslah dengan diam. Kesuksesan adalah suaramu. Gitu ya Ki ya, bekerja keraslah dengan diam, nggak perlu orang-orang tahu gitu ya Ki ya. Dan nanti saat udah suksesnya itu akan menjadi suara kalian. Wah, orang-orang akan wah sekarang sudah jadi orang sukses. Nah, semua orang pasti akan memantau dan melihat kalian. Tidak perlu kalian gembar-gembor gitu ya Ki ya. Nggak perlu kalian flexing pamer-pamer itu tuh nggak perlu ya Ki ya. Terima kasih banyak Niki. Saya Mas Jabir dan saya Kim Macan serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.